Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, yang punya buku Ada langsung mualifnya nih. nih. Semoga Mbak Alif, kemudian Kiai Faki dan Kiai Dul ya tadi yang membuka dan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat-ilahi Rabbi dan memanjatkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menciptakan seluruh makhluk, menguasai hari pembalasan, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kita nikmat Islam dan ihsan, kemudian nikmat iman sehingga hari ini kita bisa berkumpul lagi pada pertemuan yang keempat. Temanya tadi sudah disampaikan oleh Kang Dul dan Mbak Alif ya tentang bekal dan persiapan pernikahan. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dari risalah beliaulah memastikan kita semua sebagai umat Islam, terutama perempuan itu mendapatkan posisi yang setara. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memastikan perempuan itu mendapatkan keadilan, kesejajaran laki-laki dan pada saat yang sama menjadi agama pembeda tadi sebelumnya yang dan kemudian di zaman risalah yang dibawa Nabi memastikan perempuan menjadi pihak yang sama nilainya dengan laki-laki kecuali iman dan takwa. Teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai, tentu saya senang sekali hari ini bisa berkumpul dengan teman-teman semua dan ini sebuah kehormatan bagi saya dari Kiai Fakih dan dari teman-teman Mubadalah, teman-teman Fahmina, teman-teman Rahima dan tentu saja Kupi untuk membahas dan mengkaji kitab Mambaus Sa'adah. Ini kitab yang keren sekali dan ketika saya membacanya itu saya sampai menitikan air mata. Kenapa menitikan air mata? Karena ini ditulis bukan hanya dari persoalan fikih saja, tetapi ini berangkat dari pengalaman perempuan yang saya pastikan bahwa Kiai Fakih itu benar-benar membumi. Jadi ketahuan banget bahwa ini adalah kiai yang berada di down to earth, jadi berada di tengah-tengah masyarakat, bukan berada di Menara Gading. Itu sebabnya ketika kita membahas bekal dan persiapan pernikahan pada bab 2 ini ya, pada bab yang kedua hari ini kita bahas, Kiai Fakih mendefinisikannya atau membaginya menjadi 5 prinsip. Ini keren teman-teman, silahkan dicatat ya, nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Yang pertama adalah bahwa pernikahan itu bermuara pada tujuan mencapai kemaslahatan. Jadi Kiai Fakih menarasikan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menjadikan pernikahan itu sebagai sesuatu yang membahagiakan dan menyenangkan bagi kedua belah pihak. Bukan salah satu pihak saja, tetapi kedua belah pihak. Dan kemudian Kiai juga mengutip dari Quran surat An-Nur ayat 32 dan ayat 33 ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip pernikahan itu ibarat dua mata sisi uang. Nah ini menarik teman-teman. Kenapa? Karena dalam pernikahan itu ada dua hal. Yang pertama bisa jadi maslahat, yang kedua bisa jadi mudarat, ya mafsadat kira-kira begitu. Dengan mengutip pendapat dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Kiai Fakih menarasikan bahwa bisa menjadi maslahat apabila pernikahan itu tujuannya hanya untuk bersenang-senang secara hasrat biologis gitu kan, maslahat ya dengan bersenang-senang dengan pemenuhan hasrat biologis dengan cara yang ma'ruf. Nah ini penting nih, dengan cara yang ma'ruf atas dasar ikhlas dan atas dasar ridho begitu. Jadi dia bernilai kepada maslahat. Tetapi ini juga bisa menjadi mafsadat dalam sebuah perkawinan kalau niatnya itu untuk menguasai tubuh pasangan, mengontrol hidupnya, bahkan melakukan kekerasan dalam perkawinan, dan itu tujuannya secara tidak langsung maupun secara langsung itu berdampak menzolimi pasangan. Sehingga
pernikahan yang harusnya tadi bahagia justru tidak membahagiakan. Jadi tujuannya menguasai tubuh, tujuannya mengeksploitasi, mengontrol. Mengontrol itu termasuk mengontrol pakaian, makan, dengan siapa dia bergaul, kemudian dengan siapa dia boleh bertemu dan lain sebagainya. Itu tujuan seperti itu berdampak kepada mafsadat ya atau kemudoratan kepada pasangan. Nah, prinsip yang ketiga adalah muqaddimah pernikahan. Nah, ketika saya baca ini tuh apa ya, di hati tuh rasanya benar-benar terenyuh ya. Kenapa muqaddimah pernikahan ini dibahas secara luar biasa dalam kitab Mambau Sa'adah? Ini penting kita ketahui bersama. Dalam kitab ini, muqaddimah dimulai itu dengan nilai-nilai moralitas, yaitu ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pernikahan itu diniatkan sebagai sebuah wujud ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Dan ini menunjukkan kepada kita, menggarisbawahi bahwa ketakutan dan ketakwaan itu hanya kepada Allah, bukan kepada orang lain, bukan kepada pasangan. Jadi muqaddimah pernikahan itu diniatkan untuk menjaga moralitas sebagai sebuah ketakutan kepada Allah dan menjauhkan diri dari dari bentuk kemudorotan, dari bentuk sikap yang justru menyakiti pasangan. Nah, mukaddimah pernikahan dalam Mamba'us Sa'adah ini dimulai dengan mencari pasangan yang sekufu. Nah, teman-teman penting ya ini mencari pasangan yang sekufu itu termasuk juga memastikan bahwa, jadi kalau teman-teman ingat ada sebuah hadis yang mengatakan kalau mau menikahi seorang perempuan maka lihatlah lihatlah keturunannya, lihatlah kecantikannya begitu, lihatlah yang terpenting Iya. adalah lihatlah akidahnya atau akhlaknya. Nah ini sebenarnya tidak hanya berlaku pada laki-laki yang akan mencari pasangan yang seperti itu, tetapi juga pada saat yang sama berlaku kepada perempuan yang akan mencari laki-laki. Jadi dia ada bahasa Kiai Fakih itu adalah mubadalah ya, jadi kesalingan. Nah, sekufu ini itu juga harus dilanjutkan dengan perkenalan yang mulia. Perkenalan yang mulia, lalu ada persiapan mental, fisik, ekonomi, sosial yang maksimal juga. Jadi pernikahan itu harus dibekali dengan persiapan-persiapan yang maksimal. Nah, pada saat yang sama gitu kan, dalam kita Mamba'u Sa'adah ini kadangkala dalam masyarakat kita itu seolah-olah anak perempuan itu kepemilikannya itu ada kepada ayah. Nah, Kiai Fakih dengan sangat baik itu menjelaskan tidak demikian. Ya, ini nanti masuk ke dalam prinsip yang keempat, soal ridho dan ikhlas. Nah, ini kemudian dikisahkan seorang sahabat yang bernama Hasna binti Al-Hidam ya, itu bisa menikah oleh ayahnya, tetapi sebenarnya pada saat yang sama ada dua orang yang melamar, tetapi Hansa ini lebih cenderung lebih menyukai yang namanya Abu Lubabah ya, Abu Lubabah bin Munzir. Itu adalah seorang sahabat Nabi yang juga seorang pejuang di jalan Allah. Nah, tetapi ayahnya itu menikahkan Hansa ini kepada kerabatnya, sepupu kira-kira begitu. Dan Hansa ini sebenarnya tidak setuju atau tidak suka, lalu mengadu kepada Rasul dan Rasul membatalkan pernikahan itu. Dengan mengutip pendapat dari Ibnu Al-Qayyim Al-Zauziyah dalam kitab Zat Al-Ma'had ini ya, Kiai Fakih dengan sangat baik menarasikan bahwa seorang ayah itu sebenarnya tidak diperkenankan menggunakan kekuasaannya, sekali lagi menggunakan kekuasaan, relasi kuasa untuk memaksa anak perempuannya sudah balik, kemudian berakal, itu menyerahkan dirinya, begitu, menyerahkan hartanya kepada orang yang sebenarnya tidak disukai oleh si anak perempuan tadi. Itu sebabnya prinsip ini adalah prinsip ridho, ikhlas. Ya, kalau kita kenal dalam bahasa fikih, antarodin ya, adalah sebuah keikhlasan, keridhoan. Jadi sebuah pernikahan itu harus diawali dengan niat tadi rasa takut kepada Allah, dan kemudian memulainya itu dengan kerelaan dua belah pihak, terutama kerelaan perempuan. Jadi nggak boleh ada ancaman, apalagi ada paksaan, itu nggak boleh. Dan prinsip yang kelima, ini keren sekali dalam kitab Mamba'us Sa'adah. Pernikahan itu kan tujuannya jangka panjang. Kita tahu masuk ke dalam sebuah pernikahan itu kita seperti masuk ke dalam, ya bisa dibilang hutan belantara yang kita sebenarnya nggak tahu
asal muasalnya dia, misalnya begitu kan. Kita nggak pernah tahu dia kalau tidur itu ngigo atau enggak, geleran atau enggak gitu kan. Kemudian kentutnya sembarangan, minta maaf ya misalnya begitu. Atau naruh koski sembarangan, kita nggak pernah tahu. Tapi ketika menikah kemudian kita jadi tahu. Nah, prinsip yang kelima itu adalah bagaimana menumbuhkan cinta dan kasih sayang secara terus-menerus yang disebut sebagai mubadalah atau kesalinan. Jadi pengalaman perempuan diapresiasi, tapi pada saat yang sama gitu kan, kalau laki-laki membantu istrinya maka juga harus mendapatkan apresiasi. Nah ini keren nih. Jadi cinta itu harus tumbuh, kasih sayang itu harus terus-menerus, supaya tidak hanya istri yang dituntut setia saja, tetapi pada saat yang sama suami juga dituntut untuk setia. Karena apa? Karena mubadalah atau cinta dan kasih sayang ini harus terus dipupuk pada saat pasca akad pernikahan. Jadi setelah akad pernikahan itulah wujud dari pelaksanaan bagaimana sebuah pernikahan itu bisa bertahan atau tidak. Nah, dari 5 prinsip tadi dalam Mamba'us Sa'adah tadi, saya ingin merangkumnya menjadi 4 poin besar ya. Yang pertama adalah pernikahan itu memang harus diawali dengan ta'aruf. Ta'aruf untuk saling mengenal, membangun kesepakatan bersama dua belah pihak yang akan menikah ya. Tetapi ta'aruf ini bukan nanya kamu bisa sholat apa enggak, kamu bisa ngaji enggak hanya itu gitu loh. Tetapi ta'aruf yang diawali ini dalam bayangan saya itu adalah bagaimana mendiskusikan dua orang yang akan membentuk rumah tangga itu mendiskusikan. Kira-kira nih kalau kita nanti menikah, lalu kita punya anak, siapa nih yang akan mengasuh? Jangan bebannya hanya kepada seorang istri misalnya begitu. Atau misalnya pertanyaan dan mendiskusikan. Misalnya nih, suatu saat saya dapat promosi jabatan tinggi, dapat gaji besar. Kamu merasa tersinggung nggak? Merasa tersakiti nggak? Merasa rendah diri nggak? Kira-kira begitu. Jadi didiskusikan sejak ta'aruf berlangsung. Lalu pada saat yang sama juga didiskusikan kalau suatu ketika saya mengalami disabilitas, apakah karena kecelakaan kerja atau karena faktor lain, apakah kamu masih menerima, Anda masih menerima saya nggak sebagai pasangan? Dan kemudian juga memastikan pertanyaan, apakah kita akan terus berumah tangga, misalnya begitu, untuk memastikan tidak selingkuh, tidak bercerai, dan tidak poligami, atau bagaimana kita menyelesaikan ketika ada masalah? Apakah ketika masalah kemudian kita curhatnya di sosial media misalnya gitu kan, di Facebook gitu kan, cerita wah suami saya, wah itu saya begitu. Jadi ta'aruf itu mendiskusikan sesuatu yang belum terjadi, membayangkan masa depan dengan kesadaran konsekuensi penuh untuk mengambil keputusan bahwa saya akan menikah atau tidak dengan Anda, kira-kira begitu. Kemungkinan-kemungkinan gitu ya. Betul Mbak Alif, sebuah kemungkinan-kemungkinan. Nah, ketika sudah mendiskusikan ta'aruf tadi dengan detail gitu, kemudian tahapan saja adalah hitbah. Nah, hitbah ini adalah tahapan lebih lanjut dari ta'aruf, yang kalau hitbah ini lebih kepada masuk kepada hubungan relasi yang lebih personal lagi. Jadi mendiskusikannya lebih personal lagi. Misalnya, kalau kita menikah, berapa anak sih yang kita akan punya? Kalau kita mau punya anak, alat kontrasepsi apa yang akan kita pakai? Seberapa banyak saya bisa mengontrol tubuh saya? Kapan saya akan hamil? Kapan saya tidak hamil? Kapan saya menyusui atau tidak? Misalnya gitu. Apakah anak yang nanti akan kita lahirkan itu, apakah susunya adalah 2 tahun penuh, misalnya begitu, 6 bulan ASI eksklusif? Bagaimana memaintain itu? Jadi pada saat hitbah itu sudah kepada tahapan diskusi yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau misalnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 Konvensi CEDAW itu ada bab khusus tentang perempuan dan keluarga. Jadi bagaimana perempuan mendiskusikan tentang tubuhnya, tentang reproduksinya begitu. Dan dalam Deklarasi Kairo tahun 1994 kemudian disempurnakan kembali dalam Beijing platform ya, bagaimana aksinya setahun kemudian tahun 95 itu juga memastikan bahwa yang disebut sebagai kesehatan reproduksi itu bukan hanya sehat fisik mentalnya saja, tetapi memastikan bahwa dia tidak terserang penyakit dalam organ reproduksinya. Jadi reproduksi perempuan itu kan berada di dalam. Nah itu memastikan bahwa organ reproduksi perempuan itu juga sehat. Jadi reproduksi itu bukan hanya menghasilkan kembali punya anak, tapi tidak sebatas itu, tetapi memastikan dia sehat secara fisik, sosial, budaya seperti itu, termasuk juga bebas dari segala bentuk penyakit menular, kemudian dia bebas juga untuk menentukan kapan saya akan hamil, seberapa jarak yang akan dibuat,
mau pakai alat kontrasepsi apa, misalnya begitu, mau pakai ajel kah atau enggak misalnya, dan itu didiskusikan dalam tatanan khutbah. Jadi tingkatannya itu lebih tinggi. Nah, kemudian yang ketiga adalah perjanjian pernikahan. Nah, saya itu membayangkan apa namanya, teman-teman yang akan masuk ke dalam sebuah pernikahan gitu, itu boleh membuat sebuah perjanjian pernikahan. Pernikahan itu kan misalkan golizon ya, ikatan yang Ya. kokoh. Ikatan yang kokoh itu kan harapannya itu dimulai dengan niat yang baik gitu. Jadi kokoh di dalam diri. Dalam kitab Al-Muqni karyanya Ibnu Qudamah itu kan sebenarnya perjanjian pernikahan itu dibolehkan dan sah. Bahkan membuat perjanjian untuk tidak berpoligami itu menjadi syarat sah sebuah pernikahan itu dibolehkan. Ini perjanjian perkawinan itu kalau dalam kitab undang-undang hukum perdata kita ya, pasal 119 itu kan sebatas hanya pemisahan harta. Jadi mendiskusikan bagaimana perjanjian pernikahan itu pemisahan harta suami dan istri ketika mereka nanti akan menikah. Itu juga misalnya diatur dalam undang-undang perkawinan pasal 29, kemudian undang-undang perkawinan pasal 35 yang itu juga ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015 ya, bahwa perjanjian perkawinan itu sah, dicatatkan di hadapan notaris, kemudian selama perjanjian perkawinan itu tidak ada batasan yang melanggar norma agama dan lain sebagainya. Tetapi dalam fikih ya, dalam Islam, perjanjian perkawinan itu jauh lebih luas lagi yang tadi saya sebutkan. Bahkan berjanji saya tidak poligami, saya tidak selingkuh, itu menjadi sesuatu yang boleh dalam Islam. Nah, dalam kompilasi hukum Islam sendiri, instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 misalnya, perjanjian perkawinan itu kan ada di pasal 45 ya sampai dengan pasal 52. Nah, dalam kompilasi hukum Islam sebagai dasar hukum untuk semua umat Islam yang berperkara di peradilan agama, perjanjian perkawinan itu juga diakomodir sebagaimana ada yang dalam fikih, yaitu termasuk dalam taklik talak ya. Jadi kalau misalnya orang akad, Mbak Alif, kemudian ada talak ya, misalnya 6 bulan tidak memberikan nafkah, maka jatuhlah talak 1 misalnya. Suami tidak akan melakukan kekerasan kepada istri dan wa'asyuruhunna bil ma'ruf, seperti itu. Jadi sebenarnya dalam kompilasi hukum Islam kita, perjanjian perkawinan dengan norma-norma fikih gitu tuh sebenarnya diakomodir dalam negara. Dan yang terakhir adalah sebenarnya akad. Nah, ini penting nih, akad. Menarik ini sebenarnya Mbak Alif kalau ngomongin akad. Saya pernah datang ke sebuah pernikahan teman gitu kan. Nah, penghulunya itu tanya. Jadi sebelum akad dimulai, apakah pengantin itu merasa terpaksa atau tidak gitu kan, ada pertanyaan begitu. Ketika dari KW itu akan mengecek ke konsennya ya. Inform konsennya, kebenaran seorang yang akan menikah. Nah, sebenarnya pada saat yang sama penting juga nih, ketika akad perempuan itu dihadirkan gitu, dihadirkan bersama dengan laki-lakinya. Jadi pernikahan itu bukan transaksi antara laki-laki, calon mempelai laki-laki ya, calon suami, kemudian dengan laki-laki lagi, ya ini saksi ya, dan laki-laki lagi yaitu wali. Pernikahan itu bukan segitiga, laki-laki dan laki-laki gitu loh. Ini kayak transaksi apa nih, kayak transaksi bisnis. Di mana perempuannya gitu ya, nggak jadi subjek. Nggak jadi subjek, betul Mbak. Jadi sebenarnya pernikahan akad yang dimaukan dalam fikih gitu ya, yang ini juga keren Kiai fikih itu menyebutnya di awal tentang takwa ya. Jadi kalau pernikahan yang bukan transaksi antara laki-laki dan laki-laki itu harusnya dengan takwa, nah itu menghadirkan perempuan dalam meja akad tadi. Jadi perempuannya itu dihadirkan sebagai seorang yang subjek, yang mandiri, dan dia bisa mengatakan apa yang akan dia janji dalam sebuah pernikahan itu gitu. Nah, pada saat yang sama kita terkadang juga lupa bagaimana perempuan itu bisa menolak gitu, misalnya menjalani upacara yang dia sendiri sebenarnya nggak mau menjalani itu. Saya termasuk yang menolak ketika keluarga mau menikahkan dengan adat Jawa, minta maaf, kemudian harus cuci kaki, injek telur dan cuci kaki. Iya. Saya nggak mau pakai adat itu, karena bagi saya
itu seperti sebuah penghambaan. Kalau bahasanya Mbak Usada tadi, tidak bernilai sebagai sebuah ketakwaan, karena takwa itu hanya kepada Allah, taat itu hanya kepada Allah gitu. Jadi saya mempraktekkan dalam pernikahan saya nggak mau cuci kaki gitu kan, walaupun keluarga menginginkan ada Jawa ketika itu yang dipakai. Nah, kemudian saya juga mendialogkan dengan keluarga bahwa saya nggak mau nih yang ada upacara pengantin pembantu nari-nari gitu kan. Selain saya juga nggak bisa nari gitu kan. Buat saya ini apa ya? Ya, ya saya menegosiasikan itu. Dan ketika Ya. saya menegosiasikan itu diizinkan oleh mama saya. Artinya dalam poin ini, ketika akad dan prosesi akad, perempuan itu juga berhak menentukan diri dia dalam prosesi pernikahan. Jadi dia jadikan perempuan itu sebagai subjek. Jangan semuanya diatur oleh orang lain gitu kan, karena yang akan mau menikah dia gitu. Jadi ketika prosesi akan hadirkan dalam akad, kemudian ketika resepsi juga, kalau misalnya perempuan saya nggak mau misalnya begitu, ya harus dihormati. Nah, yang terpenting juga adalah bagaimana nih posisi ayah. Saya sedih sekali ketika saya mendapati teman saya yang ketika mau menikah, keluarganya itu sibuk mencari ayahnya yang ya sebenarnya juga kita nggak tahu sudah ada di mana dan bagaimana. Dan selama ini yang membesarkan itu adalah ibunya sebagai seorang single parents gitu kan. Kenapa dalam sebuah pernikahan itu sibuk mencari seseorang yang, katakanlah ya, kalau kita boleh lihat dalam banyak kasus yang dipublikasikan oleh Komnas Perempuan selama 10 tahun terakhir, angka kekerasan terhadap perempuan itu melonjak sampai 800% jumlahnya. Kalau misalnya ayahnya itu sebagai seorang pelaku KDRT, apalagi pelaku incest, kenapa perempuan yang dipaksa untuk memberikan maaf gitu loh? Kenapa dia harus dipaksakan untuk hadir misalnya dalam pernikahannya gitu kan? Nah, harusnya itu kan tidak perlu. Jadi kalau memposisikan perempuan sebagai subjek, kalau dia bilang saya nggak mau nih ayah saya hadir karena dia adalah pelaku, dia tidak bertanggung jawab pada keluarga. Nah, harusnya pilihan itu juga dihormati gitu. Termasuk pilihan saya tidak ingin disebut nama ayah dalam akad nikah, misalnya dalam undangan gitu kan, kalau ekstrim dalam prosesi pernikahan boleh nggak? Sebenarnya boleh saja gitu loh. Jadi perempuan itu juga diberi hak untuk menyuarakan apa yang dia inginkan. Nah, saya pikir Oke Mbak Nyai, boleh 2 menit lagi ya untuk sebagai pengantarnya. Ya, siap. Jadi terlalu semangat ya sampai lupa. Karena ini kan judulnya membekali pernikahan ya, jadi saya memastikan bahwa teman-teman yang mau menikah itu jangan sampai ini gitu, tidak menjadi subjek gitu. Nah, kita Mbak Usada ini memastikan bahwa dan mengingatkan ya, saya pikir mengingatkan kita semua untuk memposisikan setara perempuan dan laki-laki, dan pada saat yang sama juga memposisikan perempuan sebagai subjek gitu. Nah, saya ingat hadis Nabi Muhammad SAW ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yuminu, wallahi la yuminu, wallahi la yuminu. Kila ya man Rasulullah qala allazi la yamanu jaru bawaikahu. Jadi Nabi Muhammad itu bersumpah sampai 3 kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Lalu sahabat nanya, kila man ya Rasulullah, siapa Rasul yang enggak beriman menurut engkau itu? Nabi berkata bahwa orang yang tidak beriman itu kalau tetangganya merasa tidak nyaman atas perbuatannya. Nah, dari hadis ini itu menjelaskan kepada kita bahwa tetangga saja yang tidak nyaman atas perbuatan kita, itu kita dinilai sebagai orang yang tidak beriman. Apalagi kalau keluarga itu merasa tidak nyaman atas perbuatan kita, mungkin tidak berimannya lebih bertubi-tubi gitu kan. Nah, jadi teman-teman peserta kursus intensif hari ini, saya ingin menutup pengantar diskusi kita dengan mengatakan bahwa Ramadan ini kan ini ya, bulan yang sangat mulia, bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian Allah juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan syahrul ramadhanal ladzi unzila fihi Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an itu menjadi penerang, menjadi pembeda juga mana yang hak dan mana yang batil. Nah, saya pikir bulan Ramadan ini adalah bulan penting bagi kita semua untuk merefleksikan
bagaimana kalau kita akan menikah, itu memposisikan perempuan sebagai subjek, dan pada saat yang sama bagaimana kita mengisi sebuah pernikahan itu sama-sama menjadikan pasangan kita sebagai subjek, baik suami maupun istri dan anak, saya pikir begitu. Begitu Mbak Alif, saya minta Terima maaf. kasih banyak, Mbak Nyai, luar biasa ya apa yang disampaikan soal 5 prinsip pernikahan dan juga atau yang besar soal pernikahan itu dari mulai ta'aruf sampai dengan akadnya. Nah, tapi sebenarnya saya punya pertanyaan gini ya, apa yang disampaikan oleh Mbak Yuli itu kan tadi bagaimana kita melakukan perjanjian misalnya ya, kayak di soal di khitbah kita menegosiasikan gitu ya, menegosiasikan banyak hal dengan calon pasangan menikah kita. Tetapi di sisi lain juga kita kan belum yakin toh tidak semua orang punya frekuensi perspektif yang sama gitu, pengetahuan sama. Nah, bagaimana tuh caranya nih membangun kalau misalnya kita udah punya pasangan, paling enggak kita udah punya calon ta'aruf gitu. Gimana caranya biar kita bisa jalan sejajar bareng gitu, kayak gimana Mbak Nyai? Tapi pertanyaan ini tolong nanti dijawabnya setelah video berikut ya. Ada video dari profil Rahima ya, host silakan di spell dulu. Nyala apa ya bahasa Indonesianya? Ditayangkan. Halo. Nah, buat para peserta juga jika ada pertanyaan-pertanyaan silakan disampaikan di chatbox, atau jika ingin menyampaikan pertanyaan langsung itu bisa bisa klik tombol raise hand, nanti kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung. Nah, buat Oke, hostnya mana nih? Belum siap untuk videonya? Kalau belum siap, oh udah, silakan. Bisa klik tombol raise hand, nanti kita akan memberikan kesempatan. Oke, hostnya mana nih? Belum siap untuk videonya? Kalau Hadis riwayat Tirmizi. Ingatlah aku berpesan, agar kalian berbuat baik terhadap perempuan, karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian, padahal sedikit pun kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan. Indonesia adalah gugusan pulau-pulau yang terletak di garis khatulistiwa antara 2 samudra dan 2 benua dengan beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta jiwa, lebih dari setengahnya adalah perempuan. Sebagaimana lazim terjadi di berbagai belahan dunia, persoalan perempuan merupakan sebuah fenomena yang mengemuka. Kekerasan di ranah domestik, diskriminasi, peminggiran di bidang politik, atau eksploitasi kerap kali dialami oleh perempuan. Ironisnya, segala ketidakadilan tersebut dilegitimasi dengan penafsiran agama. Berdasarkan keprihatinan akan berbagai persoalan ketidakadilan tersebut, maka didirikanlah Rahima, Pusat Pendidikan, Informasi Islam, dan Hak-Hak Perempuan pada bulan Agustus tahun 2000. Kelahirannya dibidangi oleh berbagai aktivis perempuan, pemuka agama, dan pejuang hak asasi manusia. Nama Rahimah diambil dari satu kata tetapi memiliki 2 makna. Pertama adalah dari sifat Tuhan, atau biasa dikenal dengan salah satu Asmaul Husna, nama indah Tuhan, Ar-Rahman, yang artinya adalah Maha Kasih. Sedangkan yang kedua adalah dari kata rahim, yaitu tempat di mana manusia disemai ketika dia mulai tumbuh. Keberadaan Rahimah disemangati oleh sebuah cita-cita besar, ikut menciptakan masyarakat demokratis, yang salah satu penandanya adalah terpenuhnya hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Untuk menuju cita-cita tersebut, maka Rahimah mengembangkan berbagai kegiatan untuk penyadaran hak perempuan dalam perspektif Islam.
Kegiatan dilakukan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga bagi laki-laki dan lembaga-lembaga di mana wacana relasi perempuan dan laki-laki diproduksi dan direproduksi. Sebelum melaksanakan aktivitasnya, Rahima senantiasa duduk bersama, berdiskusi dan meminta masukan dari banyak pihak untuk menyusun strategi dalam setiap program yang akan Rahima lakukan ke depan dengan pertimbangan dan hasil evaluasi kegiatan yang telah Rahima lakukan sebelumnya. Pesantren, organisasi perempuan, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, pusat studi wanita di universitas, majelis taklim, tokoh-tokoh agama lokal, organisasi lintas agama, dan media massa merupakan mitra bergandeng Rahima. Adapun kerja-kerja yang telah dilakukan Rahima meliputi: pertama, pendidikan dalam bentuk seminar, diskusi, dialog publik, workshop, talk show, dan pelatihan dalam rangka penyadaran akan hak-hak perempuan dalam perspektif Islam. Wilayah kerja Rahima telah mencakup wilayah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kelompok sasaran Rahima adalah para kiai dan nyai, ustadz-ustazah, guru dan para mubalik, aktivis perempuan di lingkungan pesantren dan komunitas Islam. Di pesantren juga saya membentuk lingkar baca suara Rahima, di mana melalui lingkar baca suara Rahima ini diharapkan agar para santri lebih mengetahui secara mendalam tentang relasi kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perspektif Islam. Terutama di majelis taklim, karena kita berhadapan dengan banyak ibu-ibu. Juga memberikan masukan-masukan bagaimana perempuan dipandang oleh Islam. Ada kegiatan-kegiatan yang masuk dalam pembelajaran. Kalau misalkan untuk kelas 12 ada bab munakahat. Nah, di situ kita panjang lebar membahas tentang munakahat yang berkeadilan. Untuk kampanye publik dengan perangkat dokumentasi dan informasi, Rahima menyediakan pelayanan perpustakaan, menerbitkan buku tentang Islam dan hak-hak perempuan. Menyampaikan informasi tentang hak-hak perempuan melalui majalah berkala Rahima, yaitu Suara Rahima, lembar Jumat Al-Arham, buku dan website. Selain itu, Rahima juga melakukan diseminasi informasi untuk meningkatkan kesadaran publik melalui diskusi reguler, debat publik, talk show radio yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang berkembang, misalnya hak reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, seksualitas, dan lain-lain. Selain itu, Rahima juga menyampaikan gagasan kesetaraan laki-laki dan perempuan melalui sholawat sebagai media budaya. Aktivitas Rahima lainnya adalah penelitian. Kegiatan ini dilakukan untuk menggali tentang perempuan, untuk mengangkat isu peta gerakan Islam yang terkait dengan perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur, kompilasi data sekunder atau penelitian lapangan, maupun bekerja sama dengan lembaga penelitian lainnya. Nah, di sini ada di cebong ada sekitar 7 penanya. Sebagai bagian dari Gerakan Perempuan Indonesia, Rahima aktif merespons berbagai isu yang berkembang sebagai aktivitas. Pertanyaannya ada Di antaranya demonstrasi, menyatakan pernyataan politik, mendukung aksi protes kebijakan, dan lain sebagainya. Fungsi lainnya Rahima adalah rumah belajar bersama. Sejak berdirinya, Rahima telah membuka diri dan bersilaturahmi dengan berbagai kalangan. Selama ini Rahima telah menerima tamu maupun rombongan magang dari berbagai media. Ini kan saya pernah membaca satu buku tentang perceraian. Ada satu kasus di mana konflik yang terjadi justru bukan karena antara personal, walaupun memang terjadi konflik antar personal antara pasangan suami istri, tapi ternyata ketika mengenal keluarga si calon itu belum menyeluruh gitu. Jadi mungkin konflik yang terjadi antar pasangan ini tidak terlalu besar, tapi kemudian karena intervensi keluarga, kemudian juga saudara, malah justru konflik
istilahnya meluas dan kemudian berefek pada hubungan suami istri. Malah kan seringkali kita hanya berkenalan dengan keluarga calon tersebut sih, atau tidak sebanyak dengan calon tersebut. Mungkin itu saja titipan dari pertanyaan, banyak ada berapa kawan ini. Terima kasih Ibu. Jadi pemicu konfliknya bukan pasangannya ya, Mbak Hasna ya. Oke, gimana Mbaknya Yuli, mau langsung dijawab atau kita Mas Ahmad Dirga dulu untuk menyampaikan pertanyaan juga? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas kesempatannya, dan Ibu Nyai Mutmainah ya yang saya hormati sebagai narasumber. Saya ingin nanya soal mendasar sekali sebelum itu. Jadi begini, salah satu kitab juga yang membahas tentang pernikahan, kita mengenal kitab Budurus Sa'adah ya kan ya, karyanya Said Muhammad Amin itu. Nah, juga sebagai pembandingnya di sini ada kitab yang sedang kita kaji namanya Mambaus Sa'adah. Kitab ini kalau dilihat dari namanya sama-sama sa'adah semua, sama-sama kebahagiaan semua. Yang satu itu adalah budur atau purnama kebahagiaan, yang satu seperti yang disebut Kiai Fakih, telaga kebahagiaan. Tapi bedanya kitab Budurus Sa'adah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya baca moderator atas kesempatannya, ini patriarkis sekali. Ya, seperti sesuatu dalam membahas wadamul khuruj, walaupun saya juga pernah baca teksi hadis tentang ketidakbolehan perempuan keluar walau untuk menjenguk ayahandanya begitu. Walaupun saya pernah mengkaji itu juga, membaca itu juga, artinya kitab yang sama-sama sa'adah begini ini dengan pendekatan yang berbeda, dengan pendekatan sa'adah yang berbeda, yang menjadi kebingungan saya kemudian, apakah konsep patriarkis atau apakah konsep patriark Buddha sehingga kitab ini dikarang, atau menurut Pak Kiai Fakih dengan kondisi Indonesia saat ini, kondisi masyarakat Indonesia saat ini tidak pantas untuk patriarki begini. Buktinya yang buktinya banyak sekali ke pelecehan ketika kita sehingga kita harus bisa dipahami. Oke, sebentar saja. Ini sedang ada pengajian di Mahat Ali. Saya merasa kalau Budurus Sa'adah ini dikaji di Mahat Ali dan tidak ada tandingannya seperti Mambaus Sa'adah, ini akan sampai kapan akan perjuangan Mambaus Sa'adah akan cepat begitu menurut saya. Jadi saya mohon pencerahannya. Oke, terima kasih Kang Ahmad Dirga. Boleh langsung dijawab Mbaknya ya. Yang pertama soal ini ya, bagaimana menghadapi konflik dalam berumah tangga, tetapi justru konfliknya bukan berasal dari dua pasangan itu. Lalu yang kedua soal perbandingan dua kitab, dan pertanyaan intinya sebenarnya apakah patriarki ini kontekstual gitu. Lalu bagaimana mengcounter, karena kelihatannya Kang Ahmad Dirga juga agak khawatir ya ketika kita Budurus Sa'adah ini dikaji terus-menerus, khawatir akan mereproduksi gitu ya budaya patriarki. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Hasna dan Mas Dirga. Ini pertanyaan yang keren-keren ya. Ini khasnya pesantren nih. Jadi kitab dijawab dengan kitab. Kalau orang hukum itu pasal dijawab dengan pasal. Ya, yang pertama adalah ketika kita misalnya ada permusuhan
ada perpecahan atau ada pertengkaran dalam keluarga, bagaimana sebenarnya kita menyelesaikan itu. Yang pertama adalah memastikan bahwa tujuan menikah itu kan untuk sakinah mawaddah warahmah ya. Oh, suaranya kecil. Halo, tes. Suaranya udah besar? Cukup, di saya cukup. Oke, baik. Jadi kembali kepada tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ketika saya menikahi Anda gitu kan, atau Anda menikahi saya, itu kan niatnya itu baik ya, niatnya itu suci gitu. Niatnya itu adalah untuk saling menyayangi gitu. Jadi kalau misalnya ada konflik, gimana menyelesaikannya? Kembalikan kepada tujuan pernikahan. Tujuan nikahnya apa? Saya kan menikah dengan Anda itu untuk bahagia. Lalu kalau misalnya menikah kita tidak bahagia, apa yang salah dalam pernikahan itu? Gitu. Nah, yang pertama adalah baik bagi kita masing-masing untuk melakukan introspeksi diri. Nah, introspeksi diri itu jangan dimulai gitu, mendiskusikannya itu di meja makan. Karena pasti nggak akan kelar. Perut lagi lapar, situasinya juga lagi nggak kondusif gitu kan. Kemudian cerita di situ tuh nggak kondusif. Jadi kapan waktunya yang pas untuk bicara? Pas yang bicara adalah ketika menjelang tidur atau ketika setelah sholat. Nah, setelah sholat itu biasanya orang dalam keadaan derajat rasa capek, derajat rasa marah itu sedang turun karena biasanya orang sudah wudhu, kemudian sudah bertemu dengan sang kholik gitu kan, jadi dia ininya agak turun tuh suhu panas di tubuhnya. Itu ada waktu yang tepat untuk berdiskusi. Nah, mulai dari pertanyaan dia sudah berkontribusi besar buat saya. Jadi bukan mulai dari pertanyaan saya sudah berkontribusi besar buat dia gitu, jangan, tapi mulai dari dia sudah berkontribusi besar buat saya. Jadi egonya tuh perlu kita turunkan sedikit gitu. Jadi kita bertanya bahwa dia sudah berkontribusi loh buat saya, suami istri itu sudah berkontribusi. Lalu ketika sudah menghargai kontribusi, baru mulai dengan pertanyaan kenapa masih ada masalah di antara kita. Jadi kemudian membuat kayak surat-suratan begitu diskusinya. Apa sih kelebihannya saya, apa sih kelebihannya kamu gitu kan, apa sih kelebihannya Anda, apa sih kelebihannya saya misalnya. Jadi mendiskusikan kelebihan masing-masing. Setelah mendiskusikan kelebihan masing-masing, baru kemudian menyelesaikan masalah. Kenapa masalah itu terjadi? Nah, saya dalam setiap di pos bakum ya, pos bantuan hukum, saya selalu merekomendasikan bahwa ataupun ketika ada yang bermasalah kemudian konsultasi, itu jangan pernah menceritakan masalah itu kepada sosial media. Belum tentu bisa selesai gitu kan. Yang ada makin ruweh, kira-kira begitu. Nah, yang terbaik adalah 2 orang itu mendiskusikan, jadi manfaat dari berumah tangga itu refleksi bersama. Lalu apakah saya masih bermanfaat buat kamu, apakah kamu juga masih bermanfaat buat saya, jadi sebuah refleksi. Kemudian mencari titik temu, masalahnya apa gitu. Jangan-jangan nih masalahnya adalah tiap pagi nggak dicium. Kan, padahal yang satu pengennya dicium misalnya gitu. Kemudian masalahnya adalah yang satu kalau capek nggak mau cerita, padahal yang satu pengennya kalau lagi capek ya cerita dong. Jadi aku tahu nih kamu punya masalah apa, jangan diem 1000 bahasa misalnya begitu. Nah, hal-hal kayak gini kan sebenarnya bisa didiskusikan. Nah, kemudian juga kalau sudah tidak mampu mendiskusikan berdua, baru cari teman. Kalau dalam bahasa fikih itu hakamain ya, jadi orang yang bertugas untuk mendamaikan dua belah pihak. Nah, hakamain ini harus netral, jangan berat satu pihak gitu. Jadi posisikan cari orang yang bisa netral untuk menjelaskan masalah. Dan pada saat yang sama, hakamain ini atau orang yang kita utus untuk menyelesaikan masalah itu juga adalah orang-orang yang tidak bias gender gitu. Jadi nggak nanti rekomendasinya adalah kamu jangan keluar rumah, kamu di rumah aja. Nah, itu repot juga ya, karena kan dalam sejarah bumerang gitu ya. Betul Mbak Alif, karena kan dalam sejarah Islam itu kan banyak sekali perempuan yang aktif di wilayah publik kan, ada Nusaybah binti Ka'ab, ada Umi Warokoh, ada Ashifa, ada Zainab gitu kan. Dan bahkan Ibunda Khadijah itu kan juga orang yang aktif di wilayah publik, kemudian Aisyah istri Nabi juga aktif di wilayah publik gitu. Jadi jangan sampai memilih hakim yang justru membuat situasi makin terpuruk. Dan yang terakhir adalah kalaupun mau memilih akan berpisah, maka berpisahlah dengan cara yang baik begitu, bukan dengan cara yang menyakiti dan bukan dengan cara yang menyebarkan aib. Jadi perpisahan itu kan bisa dengan
kematian, bisa juga dengan perceraian ya, tapi berpisahlah dengan cara yang baik gitu kan. Karena kan kita dipertemukannya juga dengan cara yang baik, kita pernah hidup bersama dengan dia dengan cara yang baik, dengan membahagiakan, saling support misalnya begitu. Lalu ketika ada masalah ya kalau sudah tidak bisa diselesaikan lagi ya maka berpisahlah dengan cara yang baik gitu. Karena kan ukhuwah Islamiyah harus tetap dijaga begitu. Nah, kalau terkait dengan kitab lawan kitab. Nanti bentar Mbak Nyai, yang pertanyaan pertama itu kan ini ya, gimana kalau justru pemicu persoalannya itu kayak orang di luar kita gitu, orang di luar saya dan pasangan saya misalnya keluarga gitu, itu kayak dikontekskan dengan ta'aruf gitu. Apakah misalnya definisi ta'aruf itu hanya personal dengan personal gitu, misalnya laki-laki dengan perempuan aja, atau dengan konteks ta'aruf juga bisa dikaitkan dengan personal dengan keluarga misalnya. Iya, jadi sebenarnya dalam ta'aruf itu bukan perkenalan, kamu udah bisa ngaji nggak? Aku siap nih jadi makmummu, kamu jadi imamku ya. Bukan ya sebatas itu ya. Saya juga agak khawatir kalau misalnya tujuannya hanya untuk bisa ngaji atau nggak bisa ngaji kan, bukan hanya itu, harus lebih luas. Nah, tetapi juga dalam ta'aruf itu adalah penerimaan maha besar dari setiap hati orang untuk menerima masa lalu. Jadi setiap manusia itu kan punya masa lalu ya, tetapi kan dia harus hidup move on. Jadi dia harus hidup untuk masa depan. Nah, masa lalu itu tidak bisa diubah, tetapi dia harus menjadi ibroh, dia harus menjadi pelajaran. Nah, masa lalu itu memang penting diceritakan selama siap menceritakan itu. Artinya, kalau misalnya masa lalu itu terlalu menyakitkan gitu kan, kemudian tidak siap diceritakan, maka analogikan cerita itu dengan sesuatu yang langsung tidak menyasar kepada personal, tetapi nyerempet kira-kira begitu. Misalnya ceritanya gini, menceritakan bahwa dulu tuh saya tuh playboy loh, perempuan yang dekat dengan saya tuh banyak misalnya gitu. Misalnya nanya bagaimana menurut Mbak Alif misalnya gitu, ini saya membayangkan Kang Dul yang nanya gitu ya. Boleh nggak Kang Dul? Atau A sama B lah ya, misalnya A sama B mau menikah, kemudian A ini dulunya playboy gitu. Kalau Kang Dul kan nggak playboy ya, saya jadi nggak yakin lah. Nggak tahu juga sih. Saya nggak yakin beliau kan tanya ini karena soleh banget lah. Ya misalnya A dan B lah. A ini dulunya playboy gitu. Kemudian tapi A ini tidak ingin belum siap gitu. Belum siap karena ini baru penjajakan di masa ta'aruf dan belum tentu menikah juga. Maka pertanyaan bisa mulai bagaimana pendapat B kalau misalnya ada seorang laki-laki yang dulu punya kisah dengan banyak perempuan. Wah, ini kayak lagu ini nih. Lagu yang tenar tuh 1000 wanita. Tenar tahun kapan itu? Iya. Jadi digandrungi dengan 1000 wanita. Apakah laki-laki ini masih dianggap sebagai orang yang punya masa depan misalnya? Apakah laki-laki ini bisa dimaafkan masa lalunya gitu? Jadi mulai dari pertanyaan yang itu tidak langsung cerita kepada dirinya. Nah, pada saat yang sama, misalnya perempuan juga yang pernah menjadi korban kekerasan kan ya. Kalau kita baca di laporannya Komnas Perempuan, terutama laporan Aceh ya, kan banyak sekali laki-laki yang tidak terima istrinya menjadi korban dan kemudian menjadi kisah panjang dalam rumah tangga. Nah, kemudian yang diceritakan adalah apakah gitu kesucian itu menjadi sesuatu yang penting dalam sebuah pernikahan. Jadi mulai dari pertanyaan gitu. Apakah dulu misalnya saya jadi jangan langsung kepada saya gitu. Jadi mulai dari pertanyaan yang apakah misalnya orang yang mendapatkan kekerasan itu kemudian dianggap sebagai orang yang tidak suci. Jadi mulai dari pertanyaan itu dan mendiskusikan atau bisa juga mulai dari diskusi kasus misalnya, diskusi kasus. Nah, kita bisa tahu bagaimana kemudian pendapat calon kita itu. Nah, kalau misalnya tentang keluarga dan masalah itu dipicu oleh keluarga, ini yang terpenting. Rumah tangga itu kan dibangun untuk dua belah pihak. Bahkan Allah itu kan mengingatkan kepada kita ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini kan maksudnya menjaga suami, istri, anak, ayah, ibu, anak itu sebagai keluarga inti ya. Bukan extended family, bukan keluarga yang besar, itu bukan. Tetapi sebagai sebuah keluarga inti, maka kita kembali bahwa kalau kita ada masalah, kembalikan kepada pondasi keluarga ini. Kita mau menjadikan keluarga ini sebagai keluarga inti tadi, menyelesaikan masalah, atau kita larut kepada masalah keluarga besar. Nah, biasanya keluarga besar itu ikut campur kalau misalnya nih belum punya anak, misalnya begitu, tinggal sama orang tua itu kadang-kadang
kadang-kadang memang persoalannya menjadi lebih complicated. Nah, pada saat inilah diskusi-diskusi tentang kembali kepada tujuan pernikahan, tujuan untuk membangun rumah tangga, saling percaya. Yang terpenting kan juga sebenarnya saling percaya antara dua belah pihak ya. Kalau dua belah pihak itu bisa saling percaya, saya pikir itu akan mudah untuk penyelesaiannya. Saya pikir itu Mbak Alif. Ya. Nah, silakan Mbak Nyai langsung pertanyaan kedua. Kalau yang terkait dengan kitab ya, saya tuh membayangkan semua ulama kita itu kan pintar-pintar ya. Pintar-pintar, cerdas-cerdas, penguasaan terhadap Al-Quran dan hadis itu kan luar biasa baik dan luar biasa bagus. Dengan penuh husnuzon, dengan penuh prasangka baik, mungkin ketika mereka menuliskan itu adalah karya terbaik yang bisa mereka lakukan, atau karya terbaik yang bisa mereka lakukan gitu kan. Misalnya adalah kitab atau tafsir dari seorang kiai atau tafsir Al-Quran misalnya mengatakan bahwa poligami itu sebagai pintu pesawat yang bisa dibuka dalam keadaan darurat. Misalnya begitu, ada seorang mengatakan begitu, kiai atau ahli tafsir. Nah, apakah kemudian kita bisa menilai bahwa oh dia bias gender, oh dia tidak ini nih. Nah, kita lihat kondisi pada saat beliau mengkaji kitab itu. Bisa jadi itu adalah negosiasi paling tinggi pada masa itu. Lalu kemudian di masa sekarang ada kiai fakih yang tingkat situasinya dan kondisinya itu jauh lebih baik daripada masa yang dibuat kitab yang tadi misalnya gitu kan. Nah, mana yang kita pilih? Saya menganjurkan kita pilih kitab yang lebih kontekstual pada situasi saat ini. Gitu. Jadi kalau misalnya jadi fokus di konteksnya gitu ya Mbak? Ada konteksnya, betul Mbak. Jadi pada ayat yang sama, itu memang benar bisa ditafsirkan berbeda oleh ulama yang berbeda. Karena terkait dengan kondisi budaya, sosial, politik, dan dia hidup pada zaman siapa. Jangan-jangan dia hidup pada zaman yang rezimnya itu adalah rezim yang otoriter. Orang tidak boleh membuka pendapat, orang tidak bisa mengajukan gugat cerai misalnya, orang itu harus menerima KDRT dari pasangannya sebagai wujud ketaatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kiai atau ulama yang menulis ABC. Mungkin itu tepat pada masa itu, tetapi untuk masa sekarang itu bisa jadi tidak tepat karena ilmu pengetahuan selalu bertambah. Nah, jadi kalau misalnya ada dua kitab yang satu belum progresif dan yang satu lebih progresif, maka saya lebih menyarankan adalah kitab yang progresif dengan penuh husnuzon ya, bahwa setiap kiai itu punya pemahaman, punya pengetahuan dan punya lingkungan yang mempengaruhi dia menulis itu. Nah, kalau saya bayangkan ini kan seperti dalam hukum internasional kita, dalam hukum nasional, dalam hukum internasional, bahkan dalam hukum adat. Itu kan juga selalu berkembang dan selalu berubah. Misalnya adalah dalam sebuah kebijakan usia menikah itu misalnya 16 tahun. Mungkin pada satu masa 16 tahun sudah tidak ada resiko. Tetapi dengan perkembangan teknologi, kemudian ada perkembangan apalagi sekarang ya, lingkungan sudah semakin buruk, terbatasnya sumber daya alam, makanan yang sehat tidak tersedia, kemudian polusi tinggi, jadi potensi orang sakit banyak. Menikah di usia 16 tahun ternyata berdampak negatif pada perempuan, angka kematian ibu menjadi tinggi, kemudian stunting juga tinggi. Ya kemudian usia menikah jangan 16 tahun lagi, tetapi naik 19 tahun, 21 tahun gitu. Nah, apakah kemudian kiai yang mengatakan bahwa nikah 16 tahun itu kemudian kiai itu dihukumi sebagai orang yang ya bla 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 gitu? Ya tidak gitu. Konteksnya berbeda. Jadi mari membaca sebuah kitab, mari membaca sebuah pengetahuan dengan utuh latar belakang tokohnya juga dan latar belakang sosial politik pada saat dia menulis kitab itu. Ya sama seperti ini ya, Imam Syafi'i kan beliau kan juga punya qaul qadim dan qaul jadid ketika beliau pindah. Nah, qaul jadid itu kan yang sebenarnya menjadi hujah ya, menjadi rujukan bagi kita. Begitu Mbak Alif. Ya, betul sekali Mbak Nyai Yula, aku juga setuju. Selain juga Kiai Fakih juga kan sebenarnya menawarkan metode baca juga ya Mbak Nyai ya, metode baca mafhum mubadalah itu juga menurut aku kayak jadi alternatif gitu, alternatif cara membaca ketika yang lain membaca itu dengan dengan tafsir yang
bias gitu, dengan tafsir yang bias, tapi dengan cara baca yang mafhum mubadalah mungkin itu bisa bisa memberikan nilai lebih terkait dengan perspektif keadilannya itu. Nah, lanjut saya izin untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan ini yang kayaknya udah nggak sabar untuk dibacakan oleh para penanyanya, Mbak. Kalau saya catat ada sekitar 13 penanya. Jadi saya izin dibacain semua ya Mbak Yulia, karena mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mirip gitu. Jadi bisa langsung dijawab sekaligus aja. Pertanyaan yang pertama dari Alfiatun Hasanah. Nah, jika pasangan sudah membuat perjanjian perkawinan, lalu salah satunya melanggar, apa dampak pelanggaran tersebut terhadap pernikahan secara fikihnya, dan bagaimana menyikapi pasangan yang melanggar perjanjian pernikahan tersebut? Gitu. Lalu ini dari Ihdina Sabili bertanya, bagaimana batasan seorang wali atau ayah kandung memilihkan calon suami kepada putrinya? Gitu. Lalu ada Risti dari PCPMI Indramayu. Saya tertarik dengan apa yang sudah dibahas tentang 4 kesimpulan dalam pernikahan, yaitu ada ta'aruf, khitbah, sampai pada akad tadi ya. Ada poin yang membuat saya sampai hari ini khawatir untuk menikah, yaitu soal perselingkuhan dan pihak perempuan yang sakit. Misalnya, pihak istri yang sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan suami seperti kebutuhan batiniah, lalu kemudian pihak suami memilih untuk berselingkuh atas dasar sudah tidak bisa lagi istri untuk melayani suami. Nah, bagaimana pihak istri dalam bersikap karena perceraian adalah bukan jalan satu-satunya. Lalu yang keempat ada Ade Fitria. Mau bertanya apakah, ini soal apakah kita mampu ada dalam versi bahasa Indonesianya, nanti akan dijawab oleh Faki aja kali ya. Lalu ada Solfuro, pertanyaannya, saya seringkali menemui Pak Sutri ketika marah-marah selalu mengumbar aib pasangan mereka di sosial media. Yang kerap terjadi adalah Pak Sutri yang LDR. Mungkin salah satu faktor pemicu adalah komunikasi. Nah, kiat-kiat apa sajakah agar komunikasi terjalin dengan baik? Bagaimana menyikapi kerentanan dalam hubungan suami istri dalam perspektif mubadalah? Pertanyaan ke-6 dari Endang Dwi J, itu mau bertanya terkait hadis perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jika kamu merasa meluruskannya maka akan patah. Jika kamu memaksa meluruskannya maka akan patah. Saya jadi keingat dengan hadis kullu mauludin yuladu ala firtoh. Meski kelanjutannya berkaitan dengan kepercayaan, namun saya berpikir jika setiap manusia lahir dalam kondisi bersih, bagaimana mungkin lahir dengan kondisi bengkok, sehingga mempengaruhi citra perempuan. Ketujuh ada Ahmad Sabilul Khair, ini meminta untuk dijelaskan soal fasah nikah. Ya, sebenarnya kemarin sudah dibahas sih di pertemuan kemarin ya soal fasah. Lalu ada Alfiatun Hasanah, mana yang harus didahulukan ketika memilih pasangan setelah 4 kriteria yang disebutkan di hadis? Harta, paras, nasab, agama. Kecenderungan dulu baru pemakluman, atau pemakluman dulu baru menumbuhkan kecenderungan atau cinta. Lalu ini ada Dewi Indasya. Bagaimana prinsip mubadalah menafsirkan jodoh yang sepadan dalam pernikahan itu seperti apa? Ini juga sama pertanyaannya dengan Nanda. Konteks sekufu itu contohnya gimana aja? Gitu. Tentu dalam perspektif ini ya, Bu Nyai ya. Lalu ini yang terakhir dari Ainun Jamila. Ini semoga pertanyaan ini bisa ikut dengan pertanyaan serupa terkait dalam memilih pasangan. Misalnya kedua belah pihak sudah sama-sama cocok, tetapi terkendala di restu orang tua yang mengharuskan menikah dengan pilihan orang tuanya. Bolehkah sang anak atau perempuan yang sudah mandiri secara finansial atau mental ini untuk menikahkan dirinya sendiri dengan menggunakan wali hakim? Karena saya pernah mendengar bahwa ada penafsiran ulama yang membolehkan hal tersebut, sebab penafsiran yang bisa diwakilkan oleh orang tua adalah ketika perempuan tersebut masih dalam tanggungan atau penyapihan orang tua. Itu Mbak pertanyaannya. Keren-keren banget ya pertanyaannya. Iya, pertanyaannya keren-keren banget. Ini kalau dibukukan bisa jadi berapa jilid ini. Iya. Dan memang menggambarkan situasi di masyarakat kita gitu. Iya. Silakan Mbak Nyai.
Saya tadi mencatat pertanyaannya dan akan mencoba menjawab, tapi nanti kalau misalnya ada yang ketinggal mohon dibantu untuk mengingatkan ya, Mbak Alif Ya, ya. siap. Atau misalnya teman-teman merasa pertanyaan saya belum dijawab, ya udah ini aja, ini hak teman-teman, ini haknya teman-teman. Kita akan mencoba memberikan hak dengan sebaik-baiknya. Saya mulai dari ini ya. Bagaimana sih suaranya kurang jelas ya? Oke. Tes gimana Mbak Laila? Suara saya udah kedengeran nggak? Kalau di aku sih ini ya jelas, nggak tahu di gitu. Oke. Ya. Soalnya di sini udah agak hujan, mungkin karena pengaruh ini kali udara. Baik. Jadi saya mulai dari pertanyaan tentang bagaimana mencari pasangan yang sekufu atau sepadan. Sekufu itu paling tidak kita punya berangkat dari persoalan yang sama, dari perspektif yang sama, dan persoalan dari niat baik yang sama gitu. Jadi misalnya bukan sekufu itu dua-duanya harus S3 gitu kan, dua-duanya harus profesor, bukan seperti itu. Jadi sekufu itu adalah, kalau saya memahaminya, adalah berangkat dari paradigma yang sama. Jadi kalau orang sudah punya paradigma yang sama, itu sudah sekufu, begitu. Jadi sekufu itu bukan hanya soal harta, bukan hanya soal gelar gitu kan, atau suara, jadi ngomong suara saya karena dibaca suara. Suara besar kecil maksudnya. Suara saya gimana? Aman nggak nih? Aman ya? Di aku sih aman. Oke, baik. Jadi sekali lagi sekufu itu adalah memperhatikan bahwa pandangan kita punya level pemandangan yang punya level pemahaman perspektif yang sama. Jadi misalnya begini, kalau saya berangkat dari pengalaman saya dengan suami saya dulu, kita punya pengalaman bahwa kalau kita menikah nanti, apakah kita akan saling support dalam rumah tangga? Itu pertanyaan penting yang kami berdua bangun, begitu. Kalau kita sudah punya pertanyaan yang sama, itu relatif lebih enak menjalaninya, karena kita sudah tahu, sama-sama aktivis misalnya, sama-sama bergerak di isu sosial, jadi kita berangkat dari perspektif yang sama. Akan sulit kalau kita punya perspektif yang berbeda. Misalnya kita punya perspektif A, dia punya perspektif B. Nah, itu akan sulit. Tetapi saling cinta nih, cintanya udah cinta banget, kalau gitu ya didiskusikan. Kan mencari orang yang dicintai itu susah. Saya nggak tahu ya kalau misalnya ada yang bilang cinta bisa tumbuh dalam sebuah pernikahan. Mungkin untuk orang zaman dulu itu berlaku. Tetapi kalau saya buat teman-teman yang saya udah cinta banget tapi belum punya perspektif yang sama, maka disamakan perspektif itu. Selama dia tidak punya perspektif bahwa perempuan itu adalah orang yang katakanlah akalnya setengah, kemudian dia tidak punya perspektif bahwa perempuan itu bukan makhluk sempurna, misalnya begitu. Selama dia tidak punya perspektif bahwa perempuan itu boleh dipukul ketika melakukan kesalahan, selama dia tidak punya perspektif bahwa perempuan itu adalah makhluk hina, maka sebenarnya dia punya perspektif dan pemahaman sekufu dengan kita. Nah, yang sulit adalah kalau kita ketemu dengan orang yang dari awal dia sudah punya pendapat bahwa saya Tuhan, kamu budak. Nah, itu sulit. Atau punya pendapat bahwa saya raja, kamu budak. Itu sulit. Timpang gitu ya relasi. Itu timpang. Atau punya pendapat kalau kamu salah, maka harus dihukum, dan itu dengan doroba, dengan memukul. Nah, itu sulit. Jadi pastikan kalau kita punya calon, kemudian ketika bertanya, kita tanya sama dia, orang itu punya level pemahaman, tidak melakukan KDRT, tidak melakukan kekerasan, kemudian berangkat dari pengalaman bahwa perempuan itu manusia sempurna, manusia yang utuh, manusia yang merdeka dan berhak menyampaikan pendapatnya, bahkan mengambil sikap dalam hidupnya, maka level sekufunya itu sudah sama. Ya, itu yang terpenting gitu. Kalau soal pendidikan, nanti kalau sama-sama dapat beasiswa bisa kok sekolah bareng. Kalau soal harta, kalau misalnya dicari dengan sungguh-sungguh, bismillahirrahmanirrahim, pasti ada dapat rizki yang luas. Bahkan hewan melata saja diberikan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi yang punya keahlian, ketampilan, jaringan, dan wawasan gitu. Jadi sekufu itu berangkat dari perspektif yang sama, tidak ada kekerasan, tidak mendominasi, tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling kuat, dan tidak merasa paling mulia atau memposisikan diri sebagai Tuhan. Nah, itu level sudah sama kalau punya pemikiran yang itu. Nah, kemudian apa ya tadi? Oh gini, hadis Nabi yang katanya
perempuan diciptakan dari tulang yang bengkok. Nah, ini kan sebenarnya ada dalam kitabnya At-Tabari ya, teman-teman. Dalam kitabnya At-Tabari ini memang dipengaruhi oleh kisah-kisah Israiliyat. Kalau kita membaca Al-Quran sendiri, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang mengatakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Itu tidak ada. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti bisa dibuka Al-Qurannya setelah ini, paling tidak itu ada 8 ya, ada 8 ayat Al-Quran tentang penciptaan manusia. Yang pertama itu dalam surat As-Sajadah ayat 7 sampai ayat 9, itu yang diawali dengan kata allazi ahsana kullah. Nah, itu kan mengatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu adalah dengan sebaik-baiknya penciptaan manusia, dan itu dari tanah. Dari saripati tanah, kemudian dari air mani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penciptaan yang kedua itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 ya. Ayat pertamanya mengatakan walaqad khalaqnal insana min sulsulatin ya, min sulsulatin. Nah, ini juga menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia dari saripati tanah, begitu. Kemudian ayat yang ketiga itu dalam surat At-Tariq ayat 6 sampai ayat 7 yang awal ayatnya kuliko min ma'in dafikin ya. Itu kan juga menceritakan bahwa manusia itu diciptakan dari air yang dipancarkan. Nah, dari air yang dipancarkan, dan itu kemudian ke tubuh perempuan begitu. Nah, yang keempat, ayat tentang penciptaan manusia itu ada dalam surat Al-Mursalah ayat 20 sampai 22 ya. Alam na'lukum itu ya, ayatnya pertama menyebutnya begitu. Bukanlah kamu diciptakan dari dari mani begitu kan. Kemudian ditempatkan di dalam rahim yang kokoh begitu, dan kemudian selama 9 bulan kemudian rahim itu membentuk manusia dengan penciptaan sebaik-baiknya. Lalu juga dalam surat An-Nur ayat 45 ini yang kelima ya, itu dalam surat An-Nur ayat kelima. Kemudian juga dalam surat Al-Qiyamah ayat 37 sampai 39 ini juga menjelaskan bahwa diciptakan dari nutfah ya, dari nutfah, kemudian ada dalam rahim. Kemudian juga dalam surat Al-Ihsan ayat kedua, inna khalaqnakum min nafsil itu ya, bahwa sesungguhnya kami ciptakan manusia dari setetes mani gitu. Dan kemudian yang ke-8 adalah surat dari Al-Anbiya ayat 30 ya. Nah, dari 8 ayat yang saya sebutkan tadi tentang penciptaan manusia, tentu tidak ada satupun dari ayat itu yang mengatakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Nah, Al-Quran itu adalah sumber hukum pertama. Nah, jadi kita kembali kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak mengatakan perempuan dari tulang rusuk yang bengkok, tetapi dari saripati tanah, dari mani tadi gitu kan, maka itu adalah level tertinggi penciptaan manusia gitu. Jadi manusia memang bukan dari tulang yang bengkok ya. Dan Islam itu kan sebenarnya adalah agama yang menjadi tradisi pembeda bagi tradisi-tradisi sebelum Islam. Nah, termasuk tentang penciptaan manusia itu tidak ada dalam Al-Quran. Bisa jadi ada dalam kitab-kitab sebelum Islam. Dan kitab itu misalnya salah satunya diterjemahkan oleh At-Tabari tadi, kitabnya At-Tabari yang dipengaruhi oleh kisah-kisah Israiliyat. Jadi sekali lagi perempuan tidak dari tulang rusuk laki-laki. Kalau misalnya ada yang masih mengatakan demikian, maka ayat-ayat yang saya sebutkan tadi itu bisa menjadi rujukan bahwa perempuan itu bukan dari tulang rusuk laki-laki. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah gini, ketika misalnya ada hubungan jarak jauh lalu ribut gitu kan, bagaimana membuat komunikasinya menjadi baik. Kalau lagi pisah jarak jauh, bagaimana kalau misalnya pas ketemu itu adalah situasi untuk menumpahkan kasih dan sayang. Allah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Jadi setiap ayat Al-Quran itu kan selalu dibuka Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan bahwa Allah itu Rahman Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya Allah menciptakan manusia itu dengan rasa kasih dan rasa sayang. Nah, baiknya kalau misalnya ada jarak jauh, kemudian kita bertemu gitu kan dengan pasangan kita, maka yang pertama kali harus ditumpahkan adalah rasa kasih dan rasa sayang. Jangan tiba-tiba yang dibahas misalnya gitu, pas jauh-jauhan lalu ketemu yang dibahas, kemarin buka puasanya sama siapa?
kemarin ya, ya jangan itu dulu gitu loh. Jadi yang dibahas adalah, "Ih aku kangen banget loh sama kamu," gitu kan. "Ih aku mimpiin kamu loh," jadi sesuatu yang indah gitu kan. Nah, bagaimana dengan situasi yang rumahnya itu misalnya, satu rumah tetapi kemudian, pernikahannya terasa hambar. Mulailah dengan sesuatu yang memuji, jadi memuji pasangan itu kan baik ya, termasuk memuji anak. Saya nggak tahu teman-teman kalau misalnya marah sama anak gimana? Kalau saya marah sama anak, ngomongnya gini Mbak Alif, "Ya Robbi ya Karim salam." Itu ngompol kok di atas kasur dan udah bangun. Jadi nah nanti kalau mereka nilainya bagus, saya akan bilang, "Ya Robbi Karim salam," anak mama nilainya bagus gitu. Jadi anak saya tuh kadang suka bilang, "Mama ini marah apa enggak sih?" Gitu kan. Karena ucapan yang pertama itu ya Robbi Karim salamnya dulu gitu kan. Ya Robbi Karim salam, sudah bangun kok malah ngompol di kasur. Yang satu ya Robbi Karim salam, nilainya bagus, hafalannya baik gitu. Jadi memuji itu penting. Bahkan ketika kita marah itu ungkapkan dengan pujian. Misalnya ya Robbi Karim salam, nelpon nelpon kamu kok susah banget ya. Saya tuh ya Allah Robbi Karim salam gitu. Jadi bukan yang dulu telepon susah ngapain ya gitu. Itu sih biasanya ribut tapi ya Robbi Karim salam. Nelfonnya kok susah banget ya. Ini seperti nelfonnya pejabat negara kira-kira begitu. Jadi bahkan marah tuh mulai dari kata yang seperti itu. Atau misalnya apa ya subhanallah gitu kan marah subhanallah kenapa diberantakin kan tadi sudah diberesin gitu jadi mulai dari kata subhanallah gitu jadi dia anak menggambar bagus juga kan mulai subhanallah gitu jadi sampai orang kemudian tidak bisa membedakan ini orang sedang marah atau enggak kira-kira begitu. Nah begitu juga dengan pasangan. Jadi mulailah dengan pujian bahkan ketika marah itu ungkapkan juga dengan pujian gitu. Saya juga kalau misalnya Zoom tiap hari itu pasangan saya pasti akan subhanallah. Ini apa namanya syahrul Ramadan, syahrul Zoom, wa syahrul WhatsApp itu kan. Itu kan sebenarnya mengingatkan kepada saya, oh iya ya ini belum ngaji, tadarusan bareng nih. Adem aja, adem-adem gitu ya. Iya, jadi kan dia mulai dari syahrul Ramadan, syahrul Zoom, syahrul WhatsApp, itu kan sebenarnya mengingatkan kepada kita semua bahwa oh ya kita kayaknya harus apa ada waktu yang kita juga harus ngaji bersama, bukan tarawihnya yang bersama saja, tetapi harus ngaji bersama gitu. Jadi kalau marah ya mulai dengan kata-kata yang baik. Nah, kemudian mengkoreksi pasangan juga perlu ya, mengkoreksi pasangan juga perlu, tetapi dengan bahasa yang baik, kemudian juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pasangan juga harus dengan yang baik. Dan pada saat yang sama punya inisiatif. Kalau kita sudah tahu pasangan kita orangnya pendiam misalnya gitu. Sudah tahu pasangan kita orangnya pendiam. Ya udah kita aja lah yang inisiatif gitu kan. Inisiatif muji, inisiatif nyium, inisiatif meluk gitu. Kenapa harus malu dengan pasangan kita sendiri? Ungkapkan aja rasa cinta. Orang kita memang benar kok cinta sama dia. Kan kita menikah karena udah 24 jam bareng gitu ya, Mbak. Iya, udah 24 jam bareng gitu kan. Sayang ini disia-siakan. Ungkapkan aja kalau memang kita cinta ya jangan gengsi. Nggak perlu rumah tangga itu kan nggak perlu gengsi gitu kan. Jadi ungkapkan saja. Masaknya enak, puji. Ngepelnya bersih, puji. Ya nggak usah yang masaknya kok gak enak banget sih, nggak kayak gue kalau masak kayak besoknya nggak masak. Jadi prinsipnya tuh kalau kita di meja makan tuh hanya dua, enak atau enak sekali gitu. Jadi kalau kita nggak suka ya nggak usah dimakan, tapi nggak usah mencerca. Bilang aja enak misalnya begitu. Jadi itu untuk menjaga bahwa rumah tangga itu akan selalu baik ya kan. Tujuannya juga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Nah kemudian soal wali. Misalnya menikah, orang tua nggak setuju gitu kan. Ya. Gimana? Padahal udah cocok banget nih, udah cinta banget nih. Udah cocok banget betul Mbak Ali. Udah cocok banget, udah cinta banget, udah dekat gitu kan rasanya itu nggak bisa hidup tanpa dia Jia kayak novel. kayak drakor gitu kan. Kalau sudah cinta banget orang tua itu kan memang kita perlu menegosiasikan kepada orang tua ya, menyampaikan apa yang kita inginkan gitu kan. Kalau pengalaman saya, orang tua saya kan maunya ada tari-tarian, ada adat Jawa, habis itu adat Sumatera, ini pesta apa mau apa gitu kan. Kemudian saya menjelaskan walimah itu niatnya itu apa sih gitu kan.
dan saya tidak bisa untuk nari misalnya begitu. Jadi didialogkan, kemudian menyampaikan bahwa saya di isu perempuan, saya sedang melakukan aktivitas. Jadi kalau saya melanggar apa yang menjadi perjuangan saya, rasanya saya tidak nyaman gitu loh. Jadi didialogkan dengan orang tua. Nah, pada saat yang sama juga perlu didialogkan kepada orang tua. Saya memilih dia itu karena rumahnya di Semarang. Jadi kalau misalnya pulang kampung itu bisa jalan-jalan antar kota gitu kan. Nggak apa-apa disampaikan juga, atau misalnya saya milih dia karena dia tinggal di mana misalnya begitu dan sebagainya. Atau pilihan yang saya cinta sama dia karena dia bisa mengerti saya, dia bisa memahami saya dan dia punya niat baik yang sama misalnya begitu. Nah, kalau misalnya orang tua sudah tidak bisa menerima sama sekali dan memaksakan anak untuk menikah dengan pilihan orang tua, maka orang tua itu sebenarnya boleh tidak diterima pendapatnya. Jadi dalam banyak kisah yang tadi saya sudah sebutkan, sahabat Nabi Honsa tadi, kan pernikahannya dibatalkan oleh Nabi karena dia tidak suka pilihan orang tuanya. Jadi perempuan itu secara merdeka boleh memilih. Setelah dia menegosiasikan kepada keluarga yang tetap tidak terima, maka perempuan boleh memilih untuk tidak menikah dengan yang diberikan oleh orang tuanya. Karena sebenarnya hak menjadi wali seseorang ayah itu kan memastikan anaknya bahagia. Jadi seorang ayah menikahkan anaknya itu dia memposisikan diri sebagai wali yang memastikan anaknya bahagia, tidak memaksakan pernikahan itu dan harus antarodin, harus ridho, ikhlas. Itu kan yang terpenting. Selama orang tua itu memastikan bahwa calonnya itu bisa memberikan kebahagiaan kepada anaknya, antarodin, kemudian ridho, ikhlas, hubungan relasi yang setara, ya maka peran orang tua di sana. Tetapi orang tua atau wali itu bisa menjadi gugur haknya sebagai wali kalau dia memaksakan. Sebagaimana kisah sahabat Nabi tadi. Jadi boleh nggak misalnya berwalikan kepada wali hakim? Ya silakan saja, boleh saja, dan itu diatur dalam kompilasi hukum Islam selama tidak dasar rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, maka pernikahan bisa dilangsungkan. Ya, betul. Nah, kemudian perselingkuhan kemudian sudah tidak kuat ya, misalnya jadi gini, pernikahan itu kan tujuan satu-satunya bukan biologis. Ya, bahwa dalam akad itu adalah untuk menghalalkan gitu. Jadi orang tanpa akad itu kan dihukumi zina, tetapi ketika sudah terjadi akad maka dia menjadi halal. Tetapi satu-satunya tujuan pernikahan itu kan bukan biologis. Dia ada tujuan lain. Kalau dalam kitab Membangun Sa'adah itu ada tujuan ketakwaan sebagai paripurna dalam kesempurnaan seseorang. Jadi sempurnanya keislaman seseorang itu bukan ketika dia sudah menikah, bukan, tapi mencapai kemaslahatan, sakinah, mawaddah, warohmahnya itu adalah paripurnanya. Jadi bahasa mubadalah itu adalah taatnya itu dulu. Nah, kalau misalnya pernikahan itu diawali dengan taat kepada Allah, maka tujuan satu-satunya itu bukan biologis, tetapi kebahagiaan. Nah, itu juga kita lihat banyak kasus ya, banyak contoh tokoh besar di Indonesia itu kan mereka menemani istrinya sampai tua, misalnya Bapak Habibie ya, istrinya sakit sampai tua ditemani. Lalu dan ketika ibu sudah meninggal, tiap hari beliau membaca Yasin setiap habis sholat Isya sambil menunggu setiap habis selesai maghrib sambil menunggu Isya. Itu kan wujud bagaimana pernikahan itu satu-satunya bukan biologis gitu. Atau contoh lagi misalnya Ibu Nuriyah ya, Sinta Nuriyah kan juga menemani Pak Abdurrahman Wahid gitu kan sampai akhir hayat. Itu kan contoh-contoh baik yang ditunjukkan oleh tokoh besar di Indonesia kan. Dan misalnya Kiai Dahlan yang dalam keadaan sakit sekalipun gitu kan, terus ingin berdakwah, lalu Nyi Walidah mengingatkan sudah istirahat gitu kan, kemudian Kiai Dahlan mengatakan orang yang menghalangi saya dalam berdakwah adalah orang yang temannya syaitan gitu kan, tetapi Kiai Dahlan memahami bahwa Nyi Walidah menyampaikan itu bahwa dia sedang sakit gitu. Jadi nah rumah tangga ini kan seperti itu gitu loh. Jadi dia saling mengisi dan saling mengingatkan. Nah, saya pikir kalau misalnya tujuan pernikahan itu adalah untuk taat, sakinah, mawaddah, warahmah, maka ketika pasangannya dalam keadaan sakit itu bukan kawin lagi, bukan selingkuh.
tetapi menemani sampai sembuh, menemani ke dokter, menguatkan gitu loh. Jadi bukan ditinggalkan. Ditinggalkan, betul. Iya, jadi ketika sehat, ketika cantik, ketika ganteng itu mau. Terus kalau ketika sudah disabilitas, sakit kok malah ditinggalkan, itu kan nggak bukan rasa takut. Kalau dalam kitab Mamba Usahadah ini, pernikahan itu kan harus menciptakan rasa takut. Menciptakan rasa takut, menyakiti pasangan. Nah, kalau misalnya pasangannya sedang sakit lalu ditinggalkan dengan cara selingkuh, ya berarti pernikahan itu tidak didasari oleh rasa takut, begitu. Nah, yang terakhir adalah kalau misalnya memilih pasangan, apakah suka dulu, agama dulu, atau keturunan dulu? Kalau saya, Mbak Alif, melihatnya itu satu paket loh, 4 hal ini satu paket gitu loh. Jadi Karena saling berkaitan gitu ya. betul, saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Tetapi yang terpenting adalah keturunan ini kan tidak bisa, jadi buah itu jatuh dekat pohonnya, tetapi rasa buahnya bisa jadi beda dengan rasa pohonnya. Kira-kira begitu. Artinya gini, kalau misalnya kita ketemu dengan pasangan yang keluarganya itu adalah broken home, nanti dia jadi broken home juga dong. Ya enggak juga gitu loh. Itu enggak mesti berlaku begitu gitu loh. Jadi keturunan yang di sini adalah memastikan bahwa si calonnya itu juga punya pandangan yang baik, punya perspektif yang baik, punya akhlak yang baik, punya ihsan yang baik, gitu loh. Jadi kalau dia punya ihsan yang baik, ya kan kita sedang menikahi orang yang akan kita nikahi, bukan menikahi keluarganya. Jadi kalau keluarganya punya masa lalu, punya kesalahan, tidak otomatis turun kepada anaknya. Seperti iman lah. Iman itu kan tidak diturunkan. Iman itu adalah proses pencarian. Saya pikir juga begitu dalam membangun rumah tangga, misalnya kalau ada yang kira-kira misalnya broken home, lalu nggak boleh dinikahi, ya sebenarnya tidak begitu. Silakan saja selama proses negosiasi, perspektif itu dibangun bersama. Nah, satu paket di sini adalah paling tidak kita jelas tahu, misalnya dia aslinya dari mana sih, gitu loh maksudnya. Asal usul keluarganya dari mana. Jangan sampai kita nggak tahu gitu kan, agak sulit. Misalnya kalau kita nggak tahu, yang menghindari jangan sampai ya, kalau kita nggak tahu itu jangan sampai maksud supaya kita tahu keturunan ini, jangan sampai kita salah menikahi orang yang satu persusuan, misalnya begitu, satu ayah, atau memang satu tidak boleh dinikahi. Iya, yang memang haram untuk dinikahi begitu. Nah, itu inti dari kita tahu keturunan siapa, bukan dari ini harus keturunannya pejabat, harus ya nggak begitu juga gitu loh. Jadi lebih kepada untuk menghindari hal-hal yang kedepannya itu menjadi fasah tadi, pembatalan perkawinan ya, tadi disinggung soal pembatalan perkawinan gitu, jangan sampai terjadi begitu. Kayak misalnya kasus yang terjadi bahwa ternyata mereka adalah kakak adik yang terpisah jauh misalnya gitu, itu film banget ya itu ya. Sinetron, jangan seperti sinetron, kira-kira begitu. Nah, jadi satu paket ya, soal iman, kemudian soal keturunan, soal akhlak, kemudian soal pengetahuan, soal kecantikan dan sebagainya. Ya kalau milih pasangan yang wajahnya enak dipandang kan enak juga misalnya begitu. Tetapi kan bukan satu-satunya juga pilihan, karena kan wajah, kulit itu nggak abadi ya. Dia bisa hilang ketika dia sakit atau dia mendapatkan skincare. Mbak Alif bener banget. Ya. Tuh bisa dirubah, betul, setuju Mbak Alif. Ada lagi nggak yang belum kejawab? Yang ini udah dijawab belum ya, soal gimana kalau salah satunya itu mengingkari perjanjian perkawinan, itu dampak terhadap hukumnya gimana gitu? Ya betul. Jadi kalau misalnya perjanjian perkawinan, ketika salah satu melanggar, apakah perkawinan bisa batal? Iya, bisa batal. Jadi perkawinan itu bisa batal apabila perjanjian perkawinannya itu dilanggar. Tetapi ini bukan perjanjian perkawinan yang harta ya. Misalnya gini, perjanjian perkawinan adalah dalam akad nikah itu kan biasanya ada siwat talik talak ya. Jadi dalam waktu 6 bulan berturut-turut tidak ada kabar, maka jatuhlah talak ya. Kemudian misalnya dalam waktu
pernikahan misalnya melakukan kekerasan terhadap istri, maka bisa dijatuhkan talak gitu. Tetapi bukan serta-merta jatuh talak. Jadi prosesnya pembatalan perkawinan itu nanti para pihak harus mengajukan kepada pengadilan. Karena dalam hukum di Indonesia tidak ada satupun perceraian tanpa di muka pengadilan. Jadi seluruh perceraian itu harus di hadapan hakim. Bahwa terjadi pelanggaran atau pembatalan dalam perjanjian, maka harus diajukan kepada di hadapan hakim untuk membatalkan perkawinan itu. Jadi memang bisa, Mbak. Jadi kalau misalnya melanggar perkawinan, maka perkawinan bisa batal, tetapi pembatalannya itu harus disahkan melalui putusan hakim. Begitu, Mbak Alif. Oke. Ada lagi nggak yang terlewat? Sepertinya udah hampir semua sudah dijawab. Sebenarnya ada banyak pertanyaan lagi, cuman waktu kita udah jam 3, udah jam 3 lebih. Jadi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sudah diakhiri. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab dan itu rasanya urgent untuk dijawab, nanti kita akan diskusikan dengan panitia apakah misalnya mau di parking lot terus ada sesi tersendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari kemarin kan juga banyak pertanyaan yang belum dijawab gitu. Nah, sekarang kita minta host untuk menampilkan 5 pilar pernikahan itu yang video dari suararahima.com. Lalu setelah itu kita akan meminta Mbaknya Yuli Mutmainah untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan host. Keluarga sakinah mawaddah warohmah atau keluarga yang damai, penuh cinta dan kasih sayang menjadi harapan bagi semua pasangan di dalam pernikahan. Bagaimana cara mewujudkannya? Terdapat 5 pilar sebagaimana terkandung di dalam ayat Al-Quran, yaitu 1. Mitsakon gholidhon atau perjanjian yang kokoh. 2. Zawaj atau berpasangan. 3. Tarodin atau saling rela. 4. Muasyarah bil ma'ruf atau saling memperlakukan dengan baik. 5. Musyawarah atau bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Pertama, mitsakon gholidhon, artinya perjanjian yang kokoh. Sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 21. Perjanjian berarti kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Keduanya berjanji, bersepakat dan berkomitmen untuk hidup bersama dan berumah tangga, untuk mewujudkan ketentraman dan memadu cinta kasih. Ikatan ini harus dipelihara dan dilestarikan bersama-sama sepanjang kehidupan pernikahan melalui perkataan yang baik, tindakan-tindakan yang menyenangkan, dan doa-doa yang menguatkan. Kedua, zawaj, artinya saling berpasangan. Zawaj digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 sebagai pakaian. Bahwa suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Pakaian adalah simbol bahwa suami dan istri harus saling melindungi, saling menghangatkan, dan saling memuliakan. Dengan prinsip zawaj, perkawinan menjadi media bekerja sama antara suami dan istri untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing pasangan. Ketiga, muasyarah bil ma'ruf, yang artinya saling memperlakukan pasangan dengan baik. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Sikap ini menjadi salah satu pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama. Menempatkan pasangan sebagai mitra yang setara dalam mengelola rumah tangga, sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah pihak. Saling memperlakukan secara baik menjadi prasyarat terciptanya suasana keluarga yang saling membahagiakan. Keempat, musyawarah, yaitu sikap dan perilaku untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159.
Musyawarah menjadi sarana untuk mendengarkan, menghargai pendapat pasangan dan anggota keluarga untuk menghasilkan keputusan bersama, sehingga keputusan apapun yang diambil dapat dijalankan dengan penuh kesadaran dengan berbagai manfaat dan akibat yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut. Kelima, tarodin atau saling rela. Sikap ini merupakan kerelaan suami dan istri terhadap segala situasi di dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 233. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paripurna. Seseorang merasa rela ketika di dalam hatinya tidak ada ganjalan ataupun penolakan. Dalam kehidupan suami istri, kerelaan harus dijadikan sebagai penyangga segala aspek perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan agar kehidupan tidak hanya kokoh, namun juga melahirkan cinta kasih dan kebahagiaan. Jika 5 pilar ini dijalankan, maka akan menjadi ibadah karena membuka kebaikan-kebaikan dan cinta kasih dalam keluarga. Setiap ibadah akan membuahkan pahala yang tidak hanya dirasakan di akhirat, tetapi juga di dunia. 5 pilar perkawinan dapat memperkokoh ikatan pernikahan antara suami dan istri menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, sehingga semuanya merasa bahagia dan dapat membahagiakan. Ya, di sini lagi azan nih, jadi mohon maaf jika suaranya mengganggu. Ya, mungkin langsung aja ya Mbak Nyai Yuli untuk menyampaikan closing statement-nya untuk kelas intensif hari ini. Maka. Ya, terima kasih Mbak Alif. Oh ya, tadi ada yang tanya tentang nafkah ya. Nafkah itu sebenarnya bukan hanya kewajiban laki-laki saja, tetapi menjadi kewajiban perempuan karena banyak sekali kisah perempuan yang juga mencari nafkah. Jadi sekali lagi siapa yang mencari nafkah dalam keluarga itu sebenarnya pilihan merdeka yang bisa dipilih dan diputuskan bersama antara suami dan istri. Oh maaf, suaranya nggak masuk ya. Jadi nafkah itu adalah proses yang bisa didiskusikan antara suami dan istri, siapa yang mencari nafkah, siapa yang berperan di domestik, dan siapa yang berperan di publik, karena itu adalah peran-peran yang bisa dipertukarkan dan peran-peran yang bisa dibagi antara suami dan istri. Sebagai closing statement, saya ingin mengajak kita semua bahwa terutama buat teman-teman yang akan memulai pernikahan begitu. Jadi saya mulai dari yang akan memulai pernikahan, maka yang pertama adalah ketika kita akan menikah maka pastikan terjadi ta'aruf dan ketika ta'aruf itu memastikan mendiskusikan hal-hal untuk menyamakan sekufu tadi, perspektif yang sama gitu ya. Perspektif yang sama itu dibahas dalam ta'aruf. Kemudian yang kedua adalah dalam proses hitbah itu juga memastikan bahwa ada diskusi tentang lingkup yang lebih spesifik lagi, yaitu tentang reproduksi dan bagaimana perkawinan itu, pernikahan itu tidak hanya dimaknai sebagai hubungan biologis saja, tetapi juga sebagai hubungan sosial. Dan kemudian memastikan juga teman-teman itu punya pandangan tentang perjanjian pernikahan. Jadi mendiskusikan mungkin nggak melakukan perjanjian pernikahan, kan itu juga ada di kitabnya Al-Mughni ya, karyanya Ibnu Qudamah misalnya begitu. Kemudian yang terakhir adalah soal akad. Nah, akad ini memastikan antarodin dua belah pihak, memposisikan perempuan itu punya suara, memposisikan perempuan itu punya punya andil untuk menentukan sikap. Nah, ini adalah saya pikir adalah sebagai sebuah tahapan dalam bab kedua ini ya, dalam bab tentang bekal dan persiapan pernikahan. Jadi dalam Memba'us Sa'adah juga tadi saya sudah menyebutkan 5 prinsip sebagai bekal dan persiapan pernikahan, dan mari berpulang kepada prinsip yang paling dasar, prinsip yang paripurna adalah soal ketaatan tadi atau muqaddimah perkawinan itu, pernikahan harus diawali dan berpondasikan kepada ketaatan manusia kepada Tuhannya. Kira-kira begitu Mbak Alif, dan kepada yang sudah menjalani pernikahan, kuatkan terus komunikasi,
kemudian berinisiatif semakin banyak, laki-laki dan perempuan berinisiatif, terus jangan malu untuk mengungkapkan cinta. Ya katakan saja gitu kan. Bubu, I love you gitu. Kalau kata Kang Fakih BBM cintanya. Apa tuh BBM? Bahan bakar cintanya. Cek aja di mubadalah.id. Oh, iya benar. Bahan bakar cinta. Kalian promo ya. Boleh juga tuh, keren itu, apa namanya tadi, bahan bakar cinta, setuju. Jadi bahan bakar cinta itu ya pujian, kemudian kalaupun marah awali dengan bahasa-bahasa agama yang baik gitu kan, jangan isi kebun binatang keluar ya, tapi bahasa-bahasa yang baik gitu. Ya Robbi Karim salam gitu kan. Begitu Mbak Alif, saya kurang lebih terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kiai Fakih yang memberikan ruang kepada ulama perempuan untuk maju. Teman-teman Mubadalah, I love you. Teman-teman Mubadalah ini keren banget loh. Ih, hebat banget sih. 20 hari nonstop itu keren tuh. Ya, 20 hari masih bersama 20 perempuan, ulama perempuan Nusantara, luar biasa ini emang acaranya. Kalau nggak viral ini gimana kita harus berkata-kata ya kalau nggak viral. Pokoknya harus viral ya intinya. Keren ini. Jadi Mubadalah, terus Fahmina, Rahima itu mudah-mudahan tim yang berada di balik layar semuanya dalam keadaan sehat walafiat karena harus memaintain terus 20 hari dan ini Cak Maskur ya ininya. CM-nya. Oh Cak Dul, sorry. Cak Dul juga mudah-mudahan selalu sehat Cak Dul, jangan sampai suaranya serak-serak basah ya sebagai host. Semoga selalu sehat. Teman-teman juga semoga semua sehat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mbaknya Yulianti Mutmainah, luar biasa kan teman-teman. Nggak nyesel ya, nggak nyesel kita sampai jam 3 lebih berdiskusi di sini, saling sharing, dan juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ini kayaknya hampir semua sesi ada aja pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Makanya ini PR banget ya buat teman-teman panitia, gimana nih mengelolanya nih pertanyaan-pertanyaan ini, harus tanggung jawab pokoknya. Gitu. Baik, dari saya mengucapkan terima kasih sekali terutama buat narasumber kita yang kece badai hari ini, juga buat para partisipan yang sudah standby dari awal sampai akhir, tidak surut terkendala oleh terkendala oleh teknis, terkendala oleh waktu, terkendala oleh macam-macam gitu ya. Dan juga tentu saja terima kasih kepada mualif Mambaus Kitab Mambaus Sa'adah, Kiai Fakih Abdul Qadir yang sudah memberikan inspirasinya gitu ya, yang memberikan inspirasi kepada kita semua melalui teks-teksnya, dan juga terutama kepada panitia yang sudah standby maintenance agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Dan peran saya sebagai moderator hari ini berakhir sudah. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada host kita. Silakan. Oke, terima kasih Ibunya Yuli Mutmainah dan Ibu Moderator Alifatul Arifiyati, luar biasa diskusi pada sore hari ini. Ini waktunya ngaret 14 menit ya, tapi nggak apa-apa, diskusinya luar biasa. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, ini pertanyaannya akan melengkapi kitab Mambaus Sa'adah katanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan direkam semuanya, ditulis semuanya nanti untuk melengkapi kitab Mambaus Sa'adah. Oke, baik, dan untuk melengkapi pengetahuan menuju kebahagiaan YouTube Mubadalah, ada ngaji bersama Kiai Husain dengan kitab Al-Fiqhu wa Adilatuhu, Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu karya Wabah Juhairi. Di situ membahas banyak tentang pernikahan. Dan juga silakan kunjungi website suararahimah.com. Di situ banyak sekali artikel majalah tentang hak-hak perempuan dan Islam. Juga kunjungi website mubadalah.id, inspirasi keadilan relasi, dan website fahmina.r.id bersama tradisi untuk kemanusiaan dan keadilan. Terima kasih untuk para santri Mubadalah, moderator dan narasumber. Sebelum mengakhiri acara ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Asr bersama-sama. Mulai.
Amin, terima kasih. Dari saya mohon undur diri. Jangan lupa besok bersama Nyai Awanillah Anpa, pengasuh Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islami, sebagai tuan rumah KUPI pertama pada tahun 2017 dengan tema nikah sebagai akad kerjasama dan kesalingan. Inilah yang lebih penting. Oke? Bisa request puisi besok. Silakan. Nanti teman-teman bisa request puisinya bagus-bagus sekali. Oke ya. Jangan lupa posting kegiatan sore hari ini di media sosial masing-masing dengan hashtag kelas intensif mubadalah 20 hari bersama 20 ulama perempuan Indonesia, bulan KUPI, tag media sosial mubadalah.id, Suara Rahimah, dan juga Fahmina Institute. Dari saya undur diri, saya Abdullah, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Luar biasa sekali. Teman-teman semua, makasih.